Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin, CLTC. Baik, sobat CLTC, pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah program untuk geotek ya, yang sangat terkenal ya, yaitu Plaxis. Dan kita akan peragakan dari dasar bagaimana sih cara menggunakan program ini ya. Dan kita akan mulai dari bahasan yang paling sederhana ya, sehingga akan mudah untuk diikuti dan juga bisa dipraktekkan ya. Jadi kita akan mulai dari nol ya. Oke. Baik, ini adalah tampilan awal dari program Plaxis. Kita akan mulai dari saja new project dan klik OK. Baik, sini kita akan mengisi data awal. Ini adalah latihan 3 misalnya. Kita gunakan di sini modelnya Blend Strain 50 node ya. Ini nilainya yang umum digunakan. Kemudian untuk dimensionnya, di sini satuan yang akan kita pergunakan ya. Kita biarkan saja seperti apa adanya. Dan kemudian di sini kita akan memulai bidang permodelan ya. Bidang permodelan itu akan kita buat pada batasan-batasan berapa, misalnya untuk area yang kecil gitu ya, nggak usah yang lebar-lebar dulu lah ya, 20 meter. Kemudian yang di sini untuk bottom topnya juga 20 meter gitu ya. Space-nya, jadi ini space ini jarak antara grid atau rule yang akan muncul di dalam tampilan nanti, itu setiap 1 meter atau setiap berapa ya. Saya mungkin akan buat setiap setengah meter gitu ya. Number of interval 1 ya. Kita akan coba klik OK ya. Nah di sini jadi data yang tadi kita masukkan itu akan terlihat pada data ini 0. Data diisi sampai 20 meter ya. Rupanya di sini sampai 42. Oke. Yang di sini kita masukkan saja 25 meter ya. Oh, ini sudah. Oke. Ya. Ini dari nolnya di sisi sini. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama dari Plaxis. Ya, kita langsung dihadirkan atau dihadapkan dengan sebuah grid-grid seperti ini ya. Dan kita akan mulai menggambar geometri, jadi bidang tanah yang akan dianalisis seperti itu. Oke, kita di sini sudah aktif geometrinya. Lalu kita misalnya ambil arah di sini 0 ya. Oke, dan teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara mengetik misalnya seperti ini, 0 spasi 0 enter. Nah, dia langsung ada di koordinat 0,0. Kemudian misalnya di arah X-nya masih 0, kemudian spasi di Y-nya misalnya kita kasih di 20 meter, enter. Dia langsung ada di sana ya. Kemudian misalnya X-nya ada di 20 meter, kemudian kita spasi Y-nya juga di 20 meter, enter. Nah, dia bisa kita lihat. Kemudian di X-nya masih di 20 meter, tapi Y-nya sudah di 0, enter. Nah, sudah terlihat seperti itu. Dan kemudian kita bisa langsung ke arah grid ini. Nah, ini seperti kalau agak meragukan, sebaiknya kita ketik saja 0 spasi 0 enter ya. Kemudian klik kanan ya pada mouse. Baik. Nah, ini adalah bidang tanah yang akan kita analisis seperti itu ya. Oke.
Barangkali di sini terlihat sangat tinggi ya. Jadi dan kita apa sampai atas ya, dan kita ingin melakukan penyesuaian lagi di sini, maka kita bisa ketik ya 0 spasi 10 deh. Itu dia sudah muncul ya. Dan kemudian ketik lagi 20 spasi 10. Klik kanan. Nah, ini sudah terlihat. Jadi dia tidak terlalu sampai ke atas gitu ya. Nah, ini bisa kita hapus, kita pilih yang selection, kemudian klik titik yang akan kita hapus. Baik. Nah, oke. Baik, ini bidang tanah sudah selesai kita masukkan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah menambahkan elemen pondasi, misalnya pondasi tapak atau pondasi apa gitu, maka kita bisa gunakan icon ini plate ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak mau menambahkan itu dan kita hanya mau menganalisa tanahnya sendiri dan ada beban di atasnya, maka kita langsung saja ke klik yang icon ini, standar fixities ya. Nah, maka bisa terlihat di area tepi ya, ini terlihat seperti ada garis-garis penanda yang ini menunjukkan bahwa bidang tanah ini sekarang sudah dikunci pada 3 sisinya, sehingga dia akan kita jadikan sebagai sampel bidang tanah yang akan mengalami deformasi pada saat proses pembebanan seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan tipe tanahnya. Kita klik di sini, material set ya. Nah, di sini masih kosong. Kita pilih di sini klik global. Nah, di sini kita punya nih referensi dari Plaxis mengenai tipe-tipe tanah yang sering digunakan seperti itu. Nah, misalnya kita gunakan di sini clay ya, ada di clay, ada lesson 2, lesson 3 ya. Di sini bisa kita lihat propertinya, atau kalau kita bisa punya simpan filenya ya. Oke, kita pilih misalnya di sini saya gunakan clay, lalu kita pilih yang ini. Nah, maka dia akan muncul ya di sisi kiri. Baik, nah ini kita akan gunakan satu jenis terlebih dahulu ya sebagai pembelajaran kita ya. Kemudian kita sembunyikan, lalu kita klik tipe tanah yang tadi kita sudah pilih, kemudian kita klik tahan, lalu arahkan ke bidang yang ingin kita tempatkan jenis tanah tersebut. Nah, oke, warnanya sudah berubah. Nah, kalau kita misal ingin mengetahui bagaimana parameter tanah tersebut, maka klik saja di sini edit. Ya. Maka di sini muncul namanya lesson 3 clay, kita bisa ganti namanya. Kita bisa lihat di sini berat jenis unsaturated dari tanah, dan pada saat tanah tersebut saturated ya. Kemudian kita lihat parameter lainnya, ada nilai modulus elastisitas ref ya. Ini sudah bawaan dari program Plaxis ya. Nah, apabila kita memiliki data tanah hasil pengujian, maka kita bisa melakukan penyesuaian pada data ini gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak punya ya jangan gitu ya, karena itu harus kita pastikan ya, paling tidak kita mempunyai referensi yang kuat bahwa jenis tanah itu yang betul berada di lokasi project kita ya. Baik, kemudian klik OK. Nah, baik, di sini sudah kita setting ya, kita klik OK. Lalu kita akan menempatkan beban ya pada bidang ini ya.
kita akan tempatkan, kita akan gunakan fungsi yang ini ya, misalnya di sini. Nah, ini kenapa sih titiknya kok nggak dikunci gitu ya, kita per segmen ya, tidak terdetek seperti itu ya. Klik spasi dulu, saya klik kanan. Oke, kita akan coba setting. Biasanya dia harus biasanya dia sih per grid itu akan terselect ya. Ya, ini dia, snap to grid. Nah, oke, jadi ini bisa terlihat lebih kaku ya. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan grid-grid yang kita buat, sehingga ini lebih memudahkan. Kecuali untuk bidang yang tidak beraturan ya, maka adanya grid ini pasti akan menyulitkan. Baik, oke, next misalnya di sini. Baik, nah ini adalah beban yang terjadi pada sisi permukaan tanah ya, yang akan membebani tanah yang kita modelkan ini, dan kita akan lihat bagaimana tanah tersebut berdeformasi akibat adanya beban tersebut, beban tambahan ini ya. Nah, seperti itu. Kita pilih yang select, kita pilih icon tanahnya, icon panahnya itu muncul berwarna merah, klik 2 kali, kita pilih yang prescript displacement. Nah, di sini kita bisa melihat ya, free direction. Nah, ini arah dari panah tersebut ke arah Y-1 gitu ya. Oke. Baik. Oke, baik, kita lanjutkan. Tahapan selanjutnya kita lihat bagaimana mesh yang ada pada tanah yang kita sudah gambarkan ya. Nah, terlihat seperti ini. Jadi dia akan menggunakan bentuk segitiga untuk mendefinisikan meshing yang terjadi pada tanah. Klik update ya, kemudian kita cek di initial condition. Di sini dia menanyakan mengenai berat jenis tanah ya, maka kita oke saja. Dan di sini kita bisa menggambarkan di mana muka tanah yang terjadi seperti itu ya. Misalnya saya kasih di sini deh. Ya, klik kanan. Nah, oke. Kemudian kita klik yang icon ini. Kita klik supaya kita bisa lihat pressure dari air tersebut. Nah, di sini atau tekanan pada air ya. Update, dan kemudian kita klik lampu ini, lalu kita generate initial stresses. Oke. Nah, ini akan terlihat seperti ini ya. Klik update. Kemudian selanjutnya kita klik di sini calculate. Kita diminta untuk menyimpan, kita klik yes. Oke. Ya. Save. Baik. Nah, ini adalah tampilan yang akan dihadirkan ya. Di sini kita sebetulnya sudah mendekati selesai nih, karena data-data tadi sudah kita masukkan semua gitu ya. Jadi tahapan selanjutnya itu tinggal analisis. Nah, di sini phase ini kita adalah memberikan tahapan konstruksi yang diterapkan pada lokasi tanah tersebut. Nah, cuman karena di
latihan kali ini kita hanya menggunakan satu sampel aja, jadi nggak perlu kita buat tahapan yang terlalu panjang ya. Nah, kalau misalnya di project yang mungkin sedang dikerjakan, ada tahapan penggalian, tahapan pengurukan, pemancangan, nah itu harus kita masukkan step demi step ya. Tapi kalau di sini tidak perlu. Oke, next ya, kita klik di parameter, kita pilih di sini define. Baik, nah kita nanyain apa aja sih yang mau kita analisis nih di tahapan ini gitu ya. Si Fluxys nanya gitu, maka saya pilih tanahnya doang, jadi bebannya belum nih gitu. Kita kan bisa bandingkan nih nanti ya. Kita klik update, kemudian kita klik di sini new, next ya, tahapan kedua. Apa nih tahapan kedua? Klik parameter, kita klik define. Nah, kita pilih beban yang akan kita terapkan. Nah, sehingga nanti akan kelihatan nih perbandingannya sebelum ada beban dan setelah ada beban, seperti itu ya. Oke. Oke, mohon maaf ada kesalahan ya. Jadi ini maksudnya adalah kita akan melihat perubahan pergerakan dari tanah tersebut di bidang yang ada panahnya ini. Jadi bukan input beban ya. Itu jadi saya salah. Nah, ini kalau kita klik kanan, soalnya di sini kita lihat nih tidak ada satuan kilonewton. Seperti itu ya. Jadi hanya kita bisa lihat di situ arah panahnya, value-nya minus 1 meter seperti itu. Oke. Oke, saya akan coba ganti ke 0,5 meter. Kemudian klik OK dan kita aktifkan ya, update. Baik, kita klik 2 kali supaya dianalisis. Kemudian setelah itu kita klik yang icon ini ya, kita mau cek penurunan di titik mana gitu ya, nggak bisa di banyak tempat ya. Ya kalau mau analisanya dilakukan secara cepat, maka kita harus tentukan titiknya. Jika tidak, mungkin akan terlalu lama dan mungkin juga hasil outputnya terlalu terlalu luas jangkauannya, sehingga justru malah tidak seperti yang kita harapkan. Baik, kita klik output dan kita akan lihat seperti ini ya. Oke, dan kita klik yang P1 dan pilih calculate. Baik, nah di sini sudah lihat ya, centang semuanya, berarti berjalan dengan baik. Kita lihat outputnya. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini ada deformasi. Kita lihat deformation, total displacement. Lihat, ini adalah pergerakan tanah yang ada di bidang yang kita gambar. Ya, kita lihat contour line, kita lihat shading. Oke. Ya, jadi tidak terlihat ya, tapi hanya terlihat di deformation mesh-nya. Oke, kita akan lihat yang setelah ada prescript-nya tadi. Output, nah di sini tuh terlihat tuh ya, ada pergerakan di bidang yang tadi kita tambahkan arah panahnya tadi ya. Jadi terlihat di sini ada kondisi tanah yang terangkat seperti itu. Nah, jadi ini seperti basic dasar di analisa pondasi tapak ya. Nah, terlihat tuh shadingnya. Oke. Nice. Oke, jadi bisa kita lihat tuh teman-teman ya. Nah, di sini nih terlihat akibat tadi tekanan yang ada di situ, yang di modelin kita tadi ya, ini akan menimbulkan pergerakan tanah ke samping, kiri, kanan, dan pergerakannya itu nggak main-main. Ini 1,9 meter nih ya, jadi besar banget. Oke, nah itu tuh yang berarti kita kalau kita menempatkan pondasi ya berarti kita harus buat lebih lebar ya, atau kita harus gunakan alternatif pondasi yang lain ya, seperti itu ya. Nah,
Jadi simple kan rupanya belajar Praxis ini ya. Misalkan kita punya inputan dan parameter yang tepat ya, dan kita memahami bagaimana sih yang diinginkan oleh Praxis ini ya, maka kita akan bisa mengoperasikannya dengan baik seperti itu ya. Dan tentu saja selalu belajar dengan para profesional Praxis yang ada di channel-channel yang lain, supaya kita bisa terus berkembang. Begitu juga untuk program-program konstruksi yang lain, dan hal itu akan membuat skill sebagai seorang engineer kita akan semakin baik dan akan diperhitungkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya, dan juga bagi penonton yang telah hadir. Terima kasih atas kesediaannya menonton channel kami. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.